daun salam buah mangga. Semoga yang daun salam masuk surga. Daun salam buah nanas. Semoga yang daun salam kencang hutangnya pada lunas. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Pada hari ini, alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan takdirnya kita bisa bersatu-rahim, dan kita yakin bahwasanya silaturahmi membawa keberkahan. Karena yang hadir insya Allah bukan hanya kita, tapi juga hadir para malaikat yang insya Allah akan memberikan kita kemudahan dan juga kemudahan dalam menggapai tujuan kita semua. Hidup buruh! Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah, dengan segala kesibukannya, Prof. Menteri, Prof. Yasirli. Aplaus buat Prof. Menteri. Ya, aplaus yang kedua adalah karena di saat beliau baru menjabat hitungan hari bersama dengan Pak Prabowo, kemudian menciptakan satu regulasi yang luar biasa, yaitu kenaikan upah 6,5%. Aplaus lagi buat Pak Menteri. Ya. Dan juga kabarnya kita udah baca di media, kabarnya juga ada satu gebrakan lagi buat teman-teman ojol dalam waktu dekat nih. Saya nggak tahu nih seperti apa nanti. Ini juga hadir Pak Menteri beberapa ojol, baik ojol yang dari eksternal aspek Indonesia maupun dari ojol-ojol yang nanti dari aspek Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri sudah hadir di tempat ini. Yang kedua adalah sahabat kita, guru kita nih, Ibu Indah. Beliau adalah orang yang luar biasa, selama ini banyak berikan support, masukan, kritikan juga kepada kawan-kawan buruh dan juga termasuk aspek Indonesia. Semoga Bu Putri senantiasa Allah berikan kemudahan dan kemuliaan. Yang ketiga adalah kita mengucapkan terima kasih pada Sis Elis Cheng. Sis Elis Cheng ini adalah salah satu orang yang menginisiasi lahirnya aspek Indonesia di tahun 1999 bersama Christopher Ng, Sekjen Uniapro saat itu. Beliau juga adalah guru para aktivis aspek karena memang beliau juga dulu pernah di backup teman-teman Youth dan Women Committee. Terima kasih Sis Elis. Beliau adalah Direktur Commerce dari Uni Asia Pasifik. Dan kemudian saudara kita, tidak saudara, ya, dari Yoi Jensen, Pak Menteri. Yoi Jensen adalah federasi terbesar di Jepang, ya, dan berpengaruh. Ya, Presiden Uni Asia Pasifik pun dari Yoi Jensen. Bahkan Presiden ITUC, International Trade Union Confederation, Sister Aki Gegono yang sering ke Indonesia juga bantu aspek dan bantu SPN dari Yoi Jensen. Nah, hari ini hadir direktur internasionalnya yang luar biasa, mudah-mudahan beliau betah di Indonesia nih, yaitu Brother Katsutoshi Matano. Aplaus buat Brother Matano. Beliau didampingi oleh Sister Ayako Nakata, dan juga beliau ini adalah Presiden Women Committee Uni Asia Pasifik. Terima kasih Sister Ayako. Dan juga kepada kawan-kawan aspek semua dan juga kepada kawan-kawan buruh, mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu. Terima kasih sudah hadir di sini. Insya Allah kita akan bersinergi untuk membangun gerakan buruh Indonesia dalam rangka untuk membackup kerja-kerja kementerian dan juga membackup kerja-kerja dari teman-teman perusahaan. Hidup buruh! Siap berjuang? Siap berjuang? Yang siap berjuang tepuk tangan. Yang siap berjuang angkat tangan. Yang siap berjuang, yang siap berkorban, teriak hidup buruh! Hidup buruh! Ya, kawan-kawan, hari ini temanya adalah partnership dan kebanyakan hidup buruhnya. Partnership, alhamdulillah Pak Menteri, kami diajarkan oleh Uniapro sejak berdiri, ya, aspek ini mengedepankan yang namanya sosial dialog. Karena memang sosial dialog, kemarin Pak Bu Elis sudah mengatakan itulah budaya Indonesia. Nah, dari sosial dialog itu dikembangkan oleh Uni, termasuk Uniapro, wabil khusus dari Brother Christopher dan juga Sis Elis. Termasuk juga kami dulu belajar labor management cooperation dari teman-teman Jepang. Ya, artinya sangat penting sekali bahwasanya memahami bahwasanya kesejahteraan dan kemajuan perusahaan itu adalah suatu upaya bersama. Hubungan industrial dan kesejahteraan suatu yang dinamis. Nah, Pak Menteri hadir di sini nih, teman-teman sektor commerce aspek Indonesia, dari mulai yang jualan bangunan, teman-teman Mitra 10, kemudian yang jualan Dunkin, donat, kemudian yang jualan retail ada teman-teman
Hero Supermarket, dan juga teman-teman Guardian jual obat. Ada juga dari unit traktor yang jualan traktor. Ada juga teman-teman Toyota ya, yang jualan Toyota. Hadir juga teman-teman Kimia Farma Diagnosis dan Kimia Farma Trading ya, yang jualan obat juga. Jadi banyak Pak Menteri ini rata-rata jualan. Tapi juga kami mengundang teman-teman di luar sektor commerce karena memang narasumbernya bagus-bagus. Kita ingin banyak belajar dari teman-teman Jepang. Karena Jepang ini UI Jensen anggotanya walaupun federasi Bu Putri sudah mencapai 1,8 juta. Ya, di Indonesia yang banyak bukan jumlah anggotanya, yang banyak jumlah federasi dan konfederasinya. Karena kita pengen belajar banyak. Ya teman-teman semua, singkat aja, karena kesejahteraan dan manusia itu dinamis, hari ini bisa lebih baik dari yang kemarin, tapi juga bisa lebih buruk dari yang kemarin. Ya, di anggota aspek Indonesia ada yang sutus kalau upahnya Bu Menteri, Bu Dirjen, Pak Menteri, ada yang selisihnya hanya 1.000 per level. Tapi juga ada unit traktor yang ketika dia sudah pensiun masih di cover jaminan kesehatannya. Kemarin kami visit tour sama Bu Elis di unit traktor, satu perusahaan yang luar biasa. Ada 30 klub hobi, difasilitasi di dalam kantor itu ada kolam renangnya, ada lapangan tenis, ada lapangan bulu tangkis, lapangan voli, ada gymnya, ya, ada klub lari, termasuk juga ada semacam mini dari kebun binatang, luar biasa. Saya tanya kepada manajemen ya, ini manfaatnya apa bagi perusahaan menginvestasikan begitu banyak biaya untuk memfasilitasi hobi dari para karyawannya? Sederhana, mereka ingin membangun rasa kekeluargaan yang lebih erat. Mereka ingin karyawan juga merasa ini adalah rumahnya mereka. Perusahaan ingin karyawan lebih tenang lagi. Nah, nanti insya Allah kita juga mengundang narasumber dari unit traktor untuk bisa sharing. Nah, itu dinamikanya. Dan kami juga sadar Pak Menteri dan Bu Dirjen, Bu Elis dan juga Sis Matanu, Brother Matanu dan teman-teman, kami punya pengalaman. Ada satu perusahaan bisa kemudian kolaps karena serikat itu bermasalah. Tapi kami juga punya pengalaman, ada perusahaan kolaps karena jajaran manajemennya bermasalah. Jadi kami juga yakin bahwasanya hubungan usaha harmonis itu memang membutuhkan satu upaya bersama, komitmen bersama yang serius dari semua pihak. Betul nggak teman-teman? Ya, problemnya kami sampaikan kepada teman-teman di aspek Indonesia, nggak semuanya manajemen bermasalah. Bisa jadi kitanya bermasalah. Makanya kita juga harus serius untuk terus membenahi diri. Siapapun yang berbuat baik, punya etiket baik, wajib kita dukung. Betul nggak? Itulah komitmen kami. Jadi kami nggak ada masalah posisi. Dan di unit traktor nanti bisa sharing banyak. PKB-nya itu duduknya nggak saling berhadapan. Duduknya udah saling mengisi, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini satu mimpi kami supaya kemudian Indonesia ini bisa lebih harmonis ke depannya untuk mencapai kemajuan bersama. Yang kedua adalah di tingkat yang lebih luas, di tingkat nasionalnya. Nah, hari ini kita punya presiden dan juga menteri yang insya Allah komitmen yang kuat kepada para buruh. Tapi satu sisi hari ini juga kita diharapkan suatu tantangan. Januari ini deflasi lagi Pak Menteri. Ya, Januari deflasi setelah dari mulai bulan Mei, Juni, Juli deflasi berturut-turut 5 bulan. Ya, sempat inflasi, kemudian Januari ini deflasi lagi. Dan bahkan Januari ini terburuk selama 25 tahun kondisi ekonomi kita per bulan Januari ini. Lebih buruk ketimbang Covid, lebih buruk ketimbang pasca krisis 98. Tapi jangan khawatir, karena ternyata sebelum Mei 2024 deflasi, sebelumnya Maret dan April itu ya inflasinya lumayan besar, 3%. Kenapa di 2024 ada inflasi 3%? Karena ada THR. Jadi THR itu luar biasa dampaknya dalam rangka menguatkan daya beli buruh, daya beli masyarakat, dan kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Clear teman-teman, cuma dikasih 1 bulan gaji aja ya ekonomi tumbuh, apalagi dikasihnya 2 bulan gaji, betul nggak? Nah, ini sekali lagi ya, kita berharap besar uang yang di atas itu bisa terdistribusi dengan baik pada ke bawah. Jangan sampai uang itu hanya beredar di seluruh orang.
Jangan sampai profit itu hanya beredar di segelintir orang. Betul nggak kawan-kawan? Dampak hal ini deflasi sederhana, karena uang yang beredar di bawah itu sangat sedikit. Nah, tugas dari Presiden dan juga kita semua, termasuk dari manajemen yang hadir, bagaimana kita mencari formulasi yang pas, yang seimbang, dan kita sama-sama yakin Pak Menteri, ya kami juga sudah mengatakan kepada teman-teman, dialog itu tanpa henti. Tapi kalau dialog itu jangan buru-buru, mau PKB dan mau negosiasi upah, jangan bulan depan berunding, ketemunya bulan depan. Ketemulah 1 tahun sebelumnya, bilang kami mau ini, apa yang harus kami lakukan? Karena kami yakin pada titik tertentu manajemen itu nggak bisa mengoptimalkan potensi besar dari karyawan. Manajemen dalam mengoptimalkan produktivitas karyawan itu membutuhkan serikat. Betul nggak kawan-kawan? Nah itulah karenanya kita sekali lagi ini adalah upaya serius, dan kami sekali lagi mohon bimbingan dari teman-teman kementerian, Bu Putri dan juga Pak Menaker. Pak Menaker ini adalah ahli K3, ahli produktivitas, ya. Kita berharap besar beliau akan terus membimbing kita semua, termasuk juga adalah dari Sis Elis, ya, yang terus meminta seluruh anggota unit itu mengedepankan sosial dialog, dan juga pada teman-teman dari Jensen yang setiap tahun membackup aspek Indonesia. Kawan-kawan, Jensen ini sekali lagi adalah federasi besar, saking besarnya itu nggak sombong, mereka justru membiayai acara ini. Jadi kalau udah prinsip Ribu itu solidaritas, kalau udah besar bukan sombong, kalau udah kuat bukan sombong, kalau udah besar bantu yang kecil, kalau udah kuat bantu yang lemah. Itulah prinsip dari Serikat Pekerja. Serikat Pekerja pun kami ingin besar, ingin kuat, tapi kita juga tidak ingin menyakiti yang lain. Betul nggak kawan-kawan? Itulah semangat dari kami Pak Menteri dan juga teman-teman semua. Semoga ini langkah awal kita untuk membenahi perusahaan, kondisi di perusahaan kita, kondisi di Indonesia, juga termasuk kondisi di di nasional. Karena di depan ini ada yang namanya rencana revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang Naker. Dan kita minggu lalu Rakernas sudah menyampaikan kita akan totalitas berjuang mengawal revisi Undang-Undang 13. Siap berjuang? Siap berjuang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.